Timnas Indonesia harus waspada. Timnas Cina punya kabar baik menjelang duel versus Timnas Indonesia pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Naga akan meladeni tuan rumah Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 5 Juni 2025. Disusul laga terakhir mereka menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Timnas Cina masih berkutat sebagai juru kunci di grup C dengan nilai 6, setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025. Sementara Timnas Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat dengan nilai 9, dan punya kans lebih besar untuk lolos fase berikutnya. Kubu Cina dikabarkan akan mempercepat persiapannya dengan menggelar pemusatan latihan 1 bulan sebelum pertandingan. Timnas Cina akan memulai sesi latihan baru pada bulan Mei dengan 3 kabar baik terlebih dahulu. Namun pelatih Branko Ivankovic mungkin tidak berani lagi menggunakan bintang-bintang muda, tulis pemberitaan media setempat, Kamis, 17 April 2025. Jika berhasil menang atas Timnas Indonesia pada 5 Juni mendatang, dan disusul saat menjamu Bahrain, perjalanan Cina untuk bisa lolos ke putaran keempat juga tergantung pada bantuan tim Jepang. Cina tentu sangat membutuhkan bantuan dari Jepang yang akan bertemu Indonesia pada 10 Juni. Artinya, Jepang wajib kembali mengalahkan Indonesia, dan membuat Cina punya kesempatan untuk melaju jauh. Berita bagus untuk Timnas Cina adalah 3 pemain yang menjadi pilar mereka, tampil menyala di Liga Super Cina 2025. Mereka adalah Sang Yuning, Serginho, dan Xie Weneng yang meledak bersama klubnya masing-masing di kompetisi domestik. Liga Super Cina 2025 sudah menjalani 7 pertandingan. Shanghai Shenhua menduduki peringkat pertama dengan nilai 17, disusul Shandong Taishan, dan Shanghai Port. Diawali dari penampilan apik Sang Yuning, striker andalan Timnas Cina yang berkiprah untuk Beijing Guoan. Ia sudah memainkan 6 pertandingan di musim ini dan mencetak 1 gol ke gawang Wuhan 3 Towns akhir pekan kemarin, 15 April 2025. Skor akhir memang sama kuat 4-4, namun Sang Yuning berhasil menyerangkan gol menit ke-23. Ia mengakhiri paceklik golnya selama 354 hari di Liga Super. Terakhir kali ia mencetak gol di Liga Super adalah pada 26 April 2024, ketika ia sukses membobol gawang tim Zhejiang. Pemain naturalisasi anyar Timnas Cina, Serginho, juga menonjol bersama Beijing Guoan, yang satu tim dengan Sang Yuning. Serginho sudah mencatat 4 laga dan mencetak 1 gol untuk Beijing Guoan. Saat bertemu Wuhan 3 Towns akhir minggu kemarin, ia ikut mencetak gol dan menjadi koleksi yang pertamanya di Liga Super Cina sejak bergabung dengan Beijing Guoan. Pada menit ke-34 pertandingan, Guoan mendapat peluang menyerang, pemain tersebut memberikan umpan silang, Serginho melompat tinggi dan menjebol gawang Wuhan 3 Towns dengan sundulan berkualitas tinggi. Melihat kembali catatan gol Serginho, terakhir kali ia mencetak gol di Liga adalah pada 19 Oktober 2024. Golnya kemarin sangat berarti baginya dan tim nasional sepak bola Cina. Sebelumnya Serginho sudah menandai debut di Timnas Cina ketika kalah dari Australia 0-2 akhir bulan Maret lalu. Lalu pemain berikutnya adalah bakat muda Shandong Taishan, Xie Weneng, menjadi salah satu fokus permainan pada laga tandang melawan Qingdao West Coast, meski ia masuk sebagai pemain pengganti. Dia menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam permainan, tidak hanya dengan tenang untuk mencetak gol keduanya musim ini, tetapi juga menyumbangkan assist yang luar biasa. Pada babak kedua, pada menit ke-55 pertandingan, tim Shandong Taishan melancarkan serangan, dan Xie Weneng membantu rekan setimnya Kazaishvili untuk mencetak gol. Saat pertandingan hendak berakhir, Xie Weneng kembali terhubung dengan Peng Xinli. Peng Xinli memberikan assist, dan Xie Weneng melakukan tendangan voli di depan gawang dan mencetak gol. Sekali lagi Xie Weneng menunjukkan kemampuan supernya untuk memanfaatkan peluang di depan gawang. Jurnalis terkenal Emma Dexing memuji ledakan semangat kolektif para pemain tim nasional Cina sebelum berjumpa dengan timnas Indonesia dan Bahrain. Sang Yuning,
Serginho dan Shi Weneng, patut mendapat pujian dan membawa harapan besar bagi tim sepak bola nasional Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni. Saat ini, tim pelatih Cina yang dikepalai oleh Ivan Kovic sedang mengamati para pemain timnas di Liga Super Cina untuk melaksanakan rencana pemusatan latihan sebelum menghadapi dua laga tersisa versus Indonesia dan Bahrain. Agenda pemusatan latihan tim berjulukan The Dragon baru dimulai setelah selesainya pekan ke-13 Liga Super Cina yang terakhir dimainkan pada 17 Mei 2025. Kemudian putaran ketiga Piala FA Cina 2025 diadakan pada 20 hingga 22 Mei. Dalam ulasan 163, klub-klub mapan di Liga Super Cina akan lebih fokus pada ajang Piala FA karena ingin bersaing untuk mendapatkan tiket ke Liga Champions AFC. Para pemain yang berlabel Timnas Cina juga bisa berpartisipasi. Oleh karena itu, Timnas Cina baru bisa kembali berlatih paling cepat pada 23 Mei. Dengan begitu, waktu latihan tidak akan lebih dari 2 minggu hingga pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Indonesia pada 5 Juni. Waktunya masih cukup mepet, tulis 163. Skuad Cina masih belum menentukan lokasi untuk pemusatan latihan bagi Zhang Yuning dan kawan-kawan sebelum bertolak ke Indonesia. Namun, mengingat laga tandang melawan Timnas Indonesia pada 5 Juni akan berlangsung di Jakarta, kota-kota pelabuhan dengan akses mudah dan iklim serta tempat yang sesuai akan menjadi pilihan yang lebih ideal untuk tempat pemusatan latihan. Di sisi lain, skuad Cina akan berangsur-angsur lengkap untuk persiapan menghadapi Timnas Indonesia dan Bahrain. Bek tengah Zhu Chenjie dipastikan akan kembali setelah absen dalam kualifikasi Piala Dunia pada Maret karena cedera. Penyerang Gad Wulei saat ini sedang dalam pemulihan yang baik dan berusaha untuk kembali bermain. Bomber berusia 33 tahun itu diharapkan juga akan dapat mengejar ketinggalannya dengan pertandingan di bulan Juni. Kembalinya dua kartu truf ini tidak diragukan lagi menjadi dua kabar baik bagi tim nasional sepak bola Cina. Selain itu, striker berusia 18 tahun, Wang Yudong baru-baru ini bersinar di Liga Super Cina, bisa menjadi opsi di skuad Branko Ivankovic. Ia diharapkan menjadi penyerang kiri utama baru tim nasional sepak bola Cina. Ini merupakan nilai tambah besar lainnya bagi tim nasional sepak bola Cina. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, agar Mimin makin semangat membuat berita bola aktual lainnya.